Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Nur Efsari dari kelompok 3. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang penerapan asas strict liability dalam upaya penegakan hukum lingkungan. Yang pertama, pendahuluan. Dampak dari kerusakan lingkungan menjadi perhatian serius yang sekaligus menjadi pertimbangan kenapa strict liability menjadi asas yang mesti diterapkan. Mengingat dampak yang ditimbulkan sangat berisiko bagi masyarakat, maka sudah seharusnya asas ini menjadi hal yang sewajarnya eksis dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan dan perlindungan dalam dimensi hukum lingkungan. Beberapa tahun ini di Indonesia, praktek good environmental governance menjadi sorotan publik. Kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas lingkungan seringkali dihubung-hubungkan atau dinyatakan bahwa penyebabnya adalah adanya environmental governance atau tata pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang semestinya. Penegakan hukum lingkungan. Bahwa penegakan hukum lingkungan dapat diterapkan dengan beberapa instrumen, yaitu dengan instrumen hukum administrasi, hukum pidana, maupun hukum perdata. Dalam instrumen hukum perdata, pemerintah, organisasi lingkungan hidup, dan masyarakat memiliki hak gugat terhadap pelaku perusakan lingkungan dengan meminta ganti kerugian. Dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pada pasal 90 ayat 1 yang berbunyi, instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Di pasal 91 juga disebutkan pada ayat 1-nya, masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Di pasal 92 ayat 1 disebutkan, dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Permasalahan dalam pertanggungjawaban sengketa lingkungan hidup. Permasalahan dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan terdiri dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan penerapan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak yang diatur dalam ketentuan pasal 884 UU PLH. Pertanggungjawaban perdata atas sengketa lingkungan hidup. Dalam UU PLH tahun 1997 diatur dalam pasal 34 ayat 1 dan 35 ayat 2 menganut dua sistem pertanggungjawaban. Yang pertama, pertanggungjawaban yang bersifat biasa, dan yang kedua, pertanggungjawaban yang bersifat khusus. Pertanggungjawaban bersifat biasa atau umum ini diselesaikan dengan prinsip based on fault, yaitu terdapat unsur kesalahan atau yang dilakukan pelaku pihak perbuatan itu mengakibatkan kerugian. Sedangkan pertanggungjawaban yang bersifat khusus merupakan menggunakan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak atau liability without fault, yaitu pertanggungjawaban tanpa unsur kesalahan. Konsep pertanggungjawaban umum atau yang bersifat biasa ini ditentukan dalam pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum. Dasar hukumnya juga itu dijelaskan dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang berbunyi, setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan usaha membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Namun dengan menggunakan pertanggungjawaban yang bersifat biasa ini atau liability based on fault ini, maka penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan akan menghadapi berbagai kendala. Hal ini disebabkan persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam unsur atau kesalahan, sehingga apabila tergugat atau pencemar berhasil menunjukkan kehati-hatiannya, walaupun ia telah mengakibatkan kerugian, maka ia dapat terbebas dari pertanggungjawaban. Nah, guna mengatasi masalah tersebut, maka dikembangkan asas tanggung jawab mutlak dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu strict liability ini. Di dalam asas strict liability ini, di mana seseorang harus bertanggung jawab kapanpun kerugian itu timbul. Hal ini berarti bahwa yang pertama, korban dilepaskan dari beban untuk
membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugiannya dan tindakan individual tergugat. Dan yang kedua, para pihak pencemar akan memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya maupun tingkat kegiatannya. Pertanggungjawaban mutlak atau strict liability. Strict liability atau tanggung jawab mutlak atau liability without fault ini pertanggungjawaban tanpa unsur kesalahan, di mana unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Pasal 88 UU PLH menyebutkan tentang strict liability ini, yaitu setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Strict liability ini merupakan tanggung jawab yang melakukan suatu jenis kegiatan yang digolongkan sebagai abnormally dangerous. Bahkan strict liability ini disamakan dengan absolute liability. Dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Unsur-unsur dalam strict liability. Yang pertama ada suatu perbuatan atau kegiatan, yang kedua menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, yang ketiga tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab timbul secara mutlak. Yang keempat, menggunakan atau menghasilkan bahan atau limbah berbahaya dan beracun. Dan yang kelima, tanggung jawab secara langsung dan seketika pada saat pencemaran atau perusakan lingkungan. Manfaat strict liability. Albert Curzon menguraikan aktualitas dan manfaat dari asas strict liability. Menurutnya, asas ini penting berkenaan karena yang pertama, pentingnya jaminan untuk mematuhi peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Jaminan ini dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan secara tidak langsung juga munculnya jaminan mengakibatkan pelaku pengusaha wajib harus tahu akan adanya hukum yang mengatur tentang sistem pertanggungjawaban. Yang kedua, bukti kesalahan sangat sulit didapat atas pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Dan tidak jarang pula, bukti-bukti tersebut hilang atau musnah, maka diperlukan adanya strict liability ini dalam menyikapi suatu kasus agar kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung tetap terpenuhi. Yang ketiga, tingkat bahaya sosial yang tinggi yang timbul dari perbuatan-perbuatan itu. Gejolak-gejolak sosial ini dalam tubuh masyarakat itu sendiri tidak dapat dihindarkan, bahkan sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kerugian secara material maupun secara imaterial. Nah, hukum haruslah dan wajib memberikan tindakan preventif sehingga gejolak itu tidak terjadi demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Manfaat yang disebutkan Albert Curzon ini menjadikan strict liability ini sangat penting dan sangat diperlukan, mengingat sulitnya menemukan pembuktian pada kasus-kasus tertentu dalam sengketa lingkungan hidup. Sementara perbuatannya mengakibatkan kerugian yang tinggi bagi masyarakat. Bertolak dari apa yang dikatakan oleh Albert Curzon juga ini, dapat disimpulkan bahwa teori strict liability merupakan sistem hukum yang sangat menguntungkan pihak korban dalam mengklaim pertanggungjawaban pelaku. Sistem ini memang sangat tepat karena dalam abad teknologi mutakhir ini banyak masyarakat yang menjadi korban dampak modernisasi termasuk pencemaran lingkungan karena sistem hukum belum dimodernisasi sedemikian rupa, maka banyak korban yang merasa kecewa. Faktor terpenting di sini adalah sulitnya pihak penderita mengumpulkan data-data yang lengkap untuk dijadikan bahan pembuktian. Penerapan asas strict liability di Indonesia. Pada dasarnya, hukum di Indonesia telah memberikan pengaturan-pengaturan yang memungkinkan diterapkannya konsep strict liability. Namun, keberadaan asas tanggung jawab mutlak tersebut dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ternyata belum pernah diterapkan di pengadilan Indonesia karena berseberangan dengan sistem dalam pembuktian proses hukum acara perdata yang telah ditentukan dalam pasal 1865 BW, Junto 163 HIR atau garing 263 RBG dan juga ketentuannya dibatasi dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di mana dalam pasal ini pertanggungjawaban secara mutlak hanya terhadap pencemaran lingkungan yang mengandung limbah
B3, bahan berbahaya dan beracun. Padahal pencemaran dan perusakan lingkungan sekecil apapun pasti akan berdampak pada berkurangnya kualitas lingkungan sebagai penunjangan kehidupan manusia yang akhirnya pasti juga akan berdampak pada keberlangsungan hidup manusia. Strict liability dalam Undang-Undang Ciptaker. Undang-Undang Ciptaker mengubah pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya frasa bertanggung jawab mutlak menjadi bertanggung jawab, dan kata tanpa perlu pembuktian unsur pidana menjadi berdasarkan pembuktian yang sah. Dari perubahan frasa tersebut, kita lihat terjadi kekeliruan dalam memahami strict liability. Implikasinya bagi perusahaan atau orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3 dan menimbulkan pencemaran serius terhadap lingkungan hidup, meskipun dapat dituntut pertanggungjawabannya, akan tetapi masih memerlukan pembuktian unsur kesalahan. Padahal esensi dari strict liability ini sebagai mekanisme pengawasan bagi pelaku agar menjaga dan menaati kaidah lingkungan hidup, melakukan upaya pencegahan dan pemulihan dampak. Asas strict liability ini selaras dengan Framework Principles on Human Rights and the Environment angka 35 yang memberikan kewajiban kepada perusahaan untuk melakukan perencanaan, mitigasi, pengelolaan, dan pemulihan terhadap dampak usahanya. Sekian apa yang bisa kami paparkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.